ekor naga ini jadi satu. Jam 11 malam. Di sini seperti menyala. Di bawah beringin ini menyala. Menyala ada wujud bentuk ini. Termasuk ular gitu ya? Ya. Jadi di sini persis dijaga oleh naga dua ini bertapa di alas Jolotundo ini. Nah, beliau mengaku bahwa sudah 200 tahun di Jolotundo. Seorang wanita pertapa gitu Pak ya? Ya. Memang benar-benar dijaga ular naga. Mungkin dengan tinggal mawon. Iya. Dan terkait pas cerita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Salam Rahayu. Rahayu. Ya Bapak, saat ini kan kita berada di Pura Kertabuana Giri Wilis ya, yang ikut desa apa ini Pak? Desa Bajulan, Kecamatan Loteret, Kabupaten Nganjuk. Dengan Bapak Mangku Damri ya. Oke. Ini kita akan diajak ke sebuah tempat yang punya cerita ya, sejarah leluhur. Kisahnya seperti apa Bapak? Kita bisa sambil keliling nanti ya untuk mereview tempat ini ya. Oke, nanti kita masuk di area Bunden, istilah Jawanya Bunden. Jadi petilasan kediaman Eyang Demang. Di sini terkenalnya Demang Pelo, dan juga nanti masuk ke areal tempat payogan, tempat pedepokan Eyang Empu Sombro di bawah. Tapi sebelumnya ini ada di Pura, ini kita ada di Taman Sari yang namanya Taman Sari Giri Putri Pura Kertabuana Giri Wilis. Di Taman Sari ini dibuat tahun 2006 di atas dasar petunjuk dari leluhur. Jadi saya mendapat petunjuk, dan juga umat Hindu yang di sini, sesepuh yang di sini juga mendapatkan secara sinkron. Jadi tepat apa yang kami lihat, yang kami dengar, dan apa yang dilihat oleh umat atau sesepuh yang mendapat petunjuk dari mimpi. Ini gambar bentuk daripada Taman Sari Giri Putri. Jadi di belakang itu ada patung seorang dewi yang mengusurkan air atau Tirta Amerta. Di depan ada Hanoman. Terus diapit oleh kanan kiri kolamnya ini oleh naga dua. Jadi ini sebenarnya adalah simbol alam, bagaimana hukum alam itu berkembang, yang namanya ekosistem. Jadi naga dua ini simbol daripada akasa dan pertiwi. Seorang dewi itu simbol daripada kerahayuan. Seorang Hanoman ini simbol daripada panglima perang, dalam arti bahwa hidup ini sebenarnya seperti panglima perang, jadi pengabdi. Pengabdi untuk apa pengabdinya? Ya untuk memayu ayuning bawono, untuk memberikan kualitas hidup yang ditumpukan, yang ditujukan kepada kelangsungan hidup, yaitu demi kebaikan bersama. Kebaikan bersama apa ya? Sumber daya manusia dan sumber daya alam. Makanya kalau sumber daya alam ini diperbaiki, ya seperti digambarkan di sini, naga dua ini imbang. Ya, kekuatan negatif positif imbang, daya tarik daya tolak itu imbang, muncullah suatu keindahan seperti seorang dewi memberikan kehidupan, air mengalir terus. Makanya ada kayu dan lain sebagainya. Kayu pun sebenarnya itu bahasa Jawa, itu bahasa Kawi. Kayu itu berkahing ayu. Jadi hanya kayulah yang memberikan berkah, kebaikan kepada hukum alam. Kalau tidak ada kayu, tidak ada sinkronisasi hukum alam, daya tarik dan daya tolak. Jadi sebenarnya bahwa
Taman Sari ini suatu media untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita merawat alam, karena alam inilah yang memberikan kesejahteraan turun temurun. Jadi bukan hanya untuk kita. Konsep di sini kan kita ini cucu dari simbah, tapi nanti menjadi simbah cucunya. Artinya keberlangsungan itulah yang harus dijaga untuk mencapai sejahtera di dalam kehidupan, yaitu muktatam jagat kita idiasa dharma. Makanya harus seperti Anoman. Anoman ini berjuang tanpa pamrih. Dia tidak memikirkan untuk pribadinya, makanya seolah-olah dirinya sebagai nesta, badannya nesta, berwujud keras, akan tetapi jiwanya, ilmunya sebagai brahmana dan juga sebagai kesatria. Jadi ilmunya, tenaganya hanya dipersembahkan untuk sang pencipta, dipersembahkan untuk alam. Inilah Hanoman. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk sekilas tentang inti daripada Taman Sari Giri Putri ini. Ya, berarti kan panjenengan menyebutkan bahwa di belakang dari pohon ini juga ada sesuatu yang ingin jenengan tunjukkan ke kami. Kita bisa nggak ke sana? Oke, monggo. Kalau kita coba itu masukkan Dari sini kelihatan. Itu daripada Dewi. Dewi itu simbol kecantikan, kerahayuan, keindahan, kesejahteraan. Jadi kesejahteraan di dunia ini bisa tercapai apabila hukum alam itu seimbang. Makanya ekor naga ini jadi satu. Jadi bahasanya akasa dan pertiwi ini selalu serasi. Karena kalau tidak akasa dan pertiwi ini serasi, hukumnya ya kehidupan tidak akan mengalir dengan baik. Ya, ini kalau dari belakang kelihatan ekor yang jadi satu, artinya ya hukum alam yang serasi selaras itu tadi antara daya tarik dan daya tolak. Ya, ngapunten nggih, Bapak Mangkudam ini. Apa di awal video jenengan kan menyebutkan bahwa terbentuknya tempat ini atau taman yang ya kita anggap ini sakral, ya sangat sakral. Ini karena ada bisikan gaib atau petunjuk lewat gaib gitu ya. Itu seperti apa Pak ceritanya? Ceritanya pada saat pura ini direhab, bukan hanya direhab, artinya ada pengembangan pembuatan Meru. Karena dulu waktu ngetep linggih tahun 2004 itu belum ada Meru, cuman di situ ada petunjuk, leluhur ini ngasih petunjuk ke saya bahwa sebenarnya belum boleh untuk ngentep linggih karena bangunan belum lengkap. Ini yang pertama. Akhirnya musyawarah demi musyawarah, pura ini harus ada Meru. Ini pertama, makanya di dalam itu Merunya. Nah, setelah Meru dibangun tahun 2005 itu, Meru dibangun, selesai, yang lain-lain selesai, ini persiapan mau melaspas. Nah, malamnya saya ada di depan Kori Agung, di depan Kori itu, jam 11 malam. Di sini seperti menyala, ya, di bawah beringin ini menyala. Menyala ada wujud gambar ini, bentuk ini. Termasuk ular gitu ya? Ya, termasuk ini diceritakan oleh beliau, ini sebenarnya harus dibangun seperti ini. Nah, karena ini untuk konsep, untuk simbol, untuk mengingatkan. Nah, akhirnya cerita itu tadi dimunculkan. Yang saya ceritakan tadi itu hasil dari apa yang saya dengarkan. Nah, selang besoknya saya langsung musyawarah dengan panitia. Nah, jadi di sini persis, gambar ini persis. Jadi harus dikelilingi kolam, kolamnya ini harus keliling dan dirawat, dijaga oleh naga dua ini sebagai simbol akasa dan pertiwi, yaitu kekuatan negatif dan positif, simbol siang dan malam. Nah, selang
besoknya lagi malah ada sesepuh yang mimpi juga, mimpi ketemu didatangi oleh orang yang sudah setengah baya umurnya. Beliau figur yang cantik, mengaku dengan nama Mbok Dewi. Nah, mengaku dalam mimpi itu mengaku bertapa di alas Jolotundo ini di Sumber. Jadi di sini punya Jolotundo juga, Mas. Nah, beliau mengaku bahwa sudah 200 tahun di Jolotundo menantikan bangunan pura ini. Dan sempat cerita ke orang tua itu tadi, Pak Warimen namanya, bahwa beliau juga sudah punya apa istilahnya hitungan dengan saya, sudah ada permintaan bahwa beliau minta kolam. Ini sudah dibangun, sudah mulai mau dibangun, itu ceritanya. Nah, akhirnya jadi orang yang mimpi ini juga laporan ke saya, juga laporan ke panitia akhirnya. Jadi secara spontan dari panitia akhirnya ini juga harus selesai. Jadi ini dadak bangun ini pas mau melaspas. Jadi waktu di pas ini juga masih basah. Jadi ngapunten nggih. Terbentuknya tempat ini karena ada petunjuk melalui sinar atau cahaya yang di bawah pohon beringin ini. Okay. Dan ada juga petunjuk dari seorang wanita pertapa gitu Pak ya. Ya. Untuk membuat suatu tempat yang memang benar-benar dijaga ular naga ya, 2 ekor ular naga gini. Okay. Setelah mendapat petunjuk itu akhirnya diaplikasikan seperti ini dan kegiatan yang direncanakan itu berjalan dengan lancar. Setelah itu ada nggak petunjuk-petunjuk lain setelah dari terjadinya atau diaplikasikannya tempat ini? Ya, ada. sebenarnya banyak sekali, banyak petunjuk yang mengarah, yang artinya memang sebenarnya pura ini dibangun bukan hanya kemauan umat. Oke, artinya memang ini siklus suatu zaman. Jadi harapan leluhur. Jadi unsur alam pun membantu melancarkan. Banyak yang disebut istilahnya kejadian-kejadian yang gaib, istilahnya yang nggak masuk akal banyak sekali. Bisa nggak diceritakan salah satu saja? Nggak usah banyak-banyak ya. Yang paling serem lah. Serem nggak ada yang serem. Nggak ada yang serem. Ada. Oke, yang serem nggak ada, tapi banyak hal. Termasuk waktu ngentek linggih pun saya di sini dikasih tahu. Waktu ngentek linggih itu kita juga dibantu oleh Eyang Empu yang ada di bawah. Jadi dijaga oleh pasukan gaib. Tapi dalam wujud nyata pasukan ini berbentuk hewan kucing. Jadi pada saat di sini mau upacara, jadi persiapan sampai selesai, ini satu desa ini penuh kucing. Penuh kucing. Jadi pernyataan beliau inilah pasukan yang diberikan untuk menjaga upacara supaya aman, supaya lancar. Ini kucingnya itu dari mana Pak itu datangnya? Nah ini tiba-tiba datangnya. Jadi tiba-tiba dalam sekitar 2 minggu di sini full kucing. Nyata. Jadi bukan ada di rumah penduduk masing-masing dan berkeliaran di sekitar pura ini. Setelah itu hilang. Hilangnya kemana Pak? Tidak tahu. Jadi kucing itu datang dengan tiba-tiba dan hilangnya pun tiba-tiba. Tidak ada yang setelah tahu. Upacara selesai Ya, itu hilang. Nah itulah pernyataan beliau. Karena tempat saya usir kucing-kucing ini. Kucing banyak saya usir. Begitu saya usir ada kejadian. Saya yang merasakan merasakan merinding dan sebagainya. Nah, ternyata kucing ini bisa berwujud manusia, begitu rubah dalam wujud gaibnya. Bilang sama saya jangan diusir, saya petugas. Saya di sini ditugaskan oleh Eyang Empu untuk menjaga ini acara biar acara aman, karena kita tidak tahu yang namanya ini kejadian luar biasa. Artinya ini kan satu-satunya pura di Kabupaten Nganjuk. Yang namanya membuat pura, bisa mendirikan pura itu kan sudah suatu yang luar biasa. Belum tentu 5 generasi, 10 generasi bisa mewujudkan. Makanya kan beliau mengharapkan ini juga terjadi lancar sesuai harapan. Ya. Mungkin untuk yang terakhir Pak Magudamri ya, yang terakhir pesan dan kesannya tentang tempat-tempat seperti ini
dari panjenengan pribadi dan untuk ya mungkin pemirsa yang seagama seperti apa? Karena kebetulan penonton kita banyak yang dari Bali. Oke. Ini intinya leluhur memberikan pesan supaya memberikan kesadaran kepada anak cucunya. Sadar tentang apa? Tentang keberlangsungan hidup itu tadi. Biar manusianya menjaga diri, menjaga alam, supaya sumber daya alam dan sumber daya manusia ini serasi, selaras dan seimbang. Karena itu tadi, seperti tadi saya katakan, mungkin sekarang saya cucunya kakek, tapi besok saya kakeknya cucu kan gitu. Jadi kehidupan yang berkelangsungan ini supaya tetap terjamin. Jadi tidak harus apa yang ada sumber daya alam sekarang yang ada kita habiskan sekarang kan enggak. Intinya di situ biar berlangsung, sama-sama dijaga, sama-sama dirawat dan sama-sama dikelola. Karena tanpa sumber daya alam tentunya kita tidak bisa hidup sejahtera. Terima kasih ya Pak Mangku Damri sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di area pura ini ya. Semoga panjenengan dan rekan-rekan semua yang ada di sini, jamaah yang ada di sini sukses dan sehat selalu. Atur, rahayu. Ayo.